Halo. Jadi hari ini saya akan jelaskan secara singkat apa itu rekursi dalam bahasa pemrograman, terkhususnya dalam bahasa pemrograman Rust ya. Jadi mungkin kita harus tahu dulu apa itu rekursi dalam matematika, mungkin terkhususnya matematika diskrit ya. Jadi rekursi ini adalah suatu proses pendefinisian suatu objek dengan terminologinya sendiri. Maka dari itu, objek rekursif adalah objek yang didefinisikan dengan terminologinya sendiri. Contoh dari rekursif di dunia nyata ini ada banyak ya, mungkin salah satunya adalah objek fraktal. Dan mungkin dalam konteks bahasa pemrograman, fungsi rekursif adalah suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri dalam pendefinisiannya atau dalam memecahkan suatu masalah gitu. Nah, salah satu implementasi dari konsep rekursi ini dalam bahasa pemrograman adalah ketika kita akan membuat suatu program untuk menghitung faktorial. Nah, jadi biasanya kalau kita membuat suatu program untuk menghitung faktorial, kita akan menggunakan looping. Atau mungkin terutama lebih tepatnya lagi for loop ya. Nah, kalau semisal kita punya faktorial 0, nah ini dia akan sama dengan 1 ya. Faktorial 1 juga sama dengan 1. Faktorial 2 akan sama dengan 1 dikalikan dengan 2. Faktorial 3 akan sama dengan 1 dikalikan dengan 2. Lalu dikalikan dengan 3. Faktorial 4 sama dengan 1 dikalikan 2. Pokoknya kita copy aja ya di sini biar gak lama. Dikalikan dengan 4. Ini harusnya kita bisa lebih cepat lagi kalau pakai makro. Mungkin nanti akan saya buat untuk video makro ya, makro vim. Oke, jadi ini dia faktorial 0 sampai faktorial 5. Nah, ini akan sedikit berbeda ketika kita menggunakan konsep rekursi. Oke, kalau kita pakai fungsi rekursif, oke, faktorial 0 sama dengan 1, dan faktorial 1 akan sama dengan faktorial 0 dikalikan dengan 1. Faktorial 2 akan sama dengan faktorial 1 dikalikan dengan 2. Faktorial 3 akan sama dengan faktorial 2 dikalikan dengan 3. Dan seterusnya gitu. Nah, jadi mungkin kita sekarang akan coba buat untuk program Rust untuk menghitung faktorial. Dengan pertama kita akan menggunakan for loop dulu. Kita akan buat suatu fungsi di sini faktorial mungkin dengan parameter n dengan tipe data mungkin unsigned 32 aja. Kita akan memberikan return value juga sama ya, unsigned 32. Oke, selanjutnya kita akan buat suatu kondisi. Jadi kalau semisal n sudah mencapai lebih kecil sama dengan 1, kita akan returnkan nilai 1. Karena memang untuk faktorial 0 dan 1 ini memang hasilnya akan 1. Oke, selanjutnya kita akan buat suatu variabel mutable untuk menyimpan si hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan langsung buat si for loopnya ya. For i in 1 sampai dengan sama dengan n. Kita akan kalikan hasil dengan i ya. Jadi i, oke. Oke, selanjutnya kita akan buat main function untuk memberikan value kepada si parameter dari fungsi faktorialnya. Kita akan langsung aja print, atau mungkin kalian bisa juga simpan si value-nya di dalam suatu variabel gitu. Kita akan buat kayak gini, akan panggil si faktorial, dan mungkin akan kita berikan value sebesar 5. Oke, jadi bisa kayak gini, atau enggak kita buat let result kali ya, result sama dengan faktorial. Kita kasih si nilainya 5 gini, dan kita akan buat kayak gini juga print. Lalu kita akan buat di sini result ya, sama aja. Jadi nanti dia harusnya hasilnya akan 120 ya. Oke, jadi dua-duanya hasilnya 120. Nah, jadi sekarang kita akan coba buat implementasi dari konsep rekursi dalam program menghitung nilai faktorial gitu. Oke, kita akan buat fungsi mungkin yang namanya sama aja, faktorial, dengan parameter n. Tipe datanya juga sama aja, unsigned 32. Nah, jadi salah satu hal yang penting dalam pengeksekusian rekursi ini adalah basis. Jadi mungkin basis ini bisa kita definisikan sebagai suatu kondisi atau syarat di mana si rekursinya nanti bisa diberhentikan gitu.
Nah, jadi kalau semisal kita nggak membuat si basisnya, nanti dia akan berjalan si rekursinya secara tidak terbatas gitu. Sebenarnya nggak tidak terbatas juga, nanti dia akan berhenti ketika dia mencapai sesuatu yang dinamakan Stack Overflow gitu. Oke, kita akan buat kalau semisal m-nya sudah mencapai sama dengan lebih kecil sama dengan 1, kita akan returnkan nilai 1. Oke. Selanjutnya kita akan buat si rekursinya atau rekurensi. Oke. N kita akan dikalikan dengan si faktorialnya atau si fungsinya dengan n dikurangkan dengan 1. Nah, jadi salah satu hal yang penting juga adalah kita harus tahu pasti kalau si rekurensinya ini bisa mencapai nilai dari si basisnya gitu. Jadi kita nggak bisa buat ini tambah, karena nanti dia akan berkembang si nilainya dan dia nggak akan bisa mencapai si basisnya, nilai basisnya ini. Kita buatnya si nilai basisnya ini adalah basis adalah lebih kecil sama dengan 1 gitu. Oke. Jadi kita akan buat di sini kita nggak bisa ya untuk plus, jadi kita harus buatnya negatif. Akan buat main function untuk memanggil si atau memberikan value kepada si fungsi faktorial ya. String lm akan buat kayak gini, faktorial akan berikan value 5 dan nanti hasilnya juga harusnya sama aja sama yang tadi, yaitu 120. Oke, betul ya. Bentar, kita buat recurrence atau rekursinya. Oke, jadi hasilnya adalah 120. Nah, jadi mungkin itu dia untuk implementasi konsep rekursi dalam bahasa pemrograman Rust. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.